مرحبا أهلا النوادي. Makanya ulama mengatakan di dalam Al-Quran ada satu surat Allah Ta'ala meminta pada kita berlindung dari 4 keburukan. Di surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang pertama, berlindung dari keburukan makhluk. Yang namanya makhluk bukan hanya manusia. Keburukan manusia masuk makhluk juga. Keburukan bangsa jin yang jahat juga makhluk. Jin itu ada. Yang mengingkari tidak ada bangsa jin itu Mu'tazilah. Mu'tazilah gak percaya adanya jin. Kita ahli sunnah percaya. Apalagi ada satu surat jin. Minna muslimun wa minna qasitun faman aslama faulaika taharru rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Itu di surat jin. Jadi surat jin ini Allah Ta'ala rekam pernyataan bangsa jin. Bangsa jin mengatakan sebagian dari kami muslim, tapi sebagian dari kami tidak muslim. Di ayat yang lain dikatakan minna solihun wa minna duna zalik kunna taraika kidada. Sebagian dari kami bangsa jin baik, tapi sebagiannya jahat. Ini juga makhluk. Kejahatan makhluk hewan juga. Hewan-hewan buas, ular dan lain sebagainya. Itu minta pelindungan yang pertama keburukan makhluk. Min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghafikin idza waqab, dan kejahatan malam yang gelap gulita. Maling kebanyakan di malam hari, orang lagi tidur. Tapi akhir zaman siang-siang juga pakai CCTV juga masih berani juga. Tapi malam memang aura kejahatannya lebih besar. Itu tidak mungkin meleset karena Allah Ta'ala sudah berfirman demikian. Yang ketiga, minta pelindungan dari dukun santet, tukang sihir, nafathati fil uqad, min syarri nafathati fil uqad. Yang keempat, min syarri hasidin idza hasad, keburukan orang yang iri hati. Wah, ini juga dahsyat. Ini 4 keburukan yang paling terbesar yang ada di muka bumi ini. Makanya dijadikan surat khusus untuk kita baca. Insya Allah kita baca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, ditambah biasa dengan surat Al-Ikhlas, dirutinkan setiap hari membacanya. 4 keburukan ini akan terhindar dari diri kita insya Allah. Jadi mintanya 2 sisi. Minta juga kita berlindung daripada hal itu, dan juga jangan sampai kita pelakunya. Dia mintanya berlindung dari orang hasut, padahal dia sendiri hasut sama orang. Lah, kamu dulu minta pelindungan dari dirimu, jangan sampai kamu hasut sama orang. Doanya minta agar jangan sampai dia mendapatkan keburukan orang yang iri hati, sedangkan dia adalah orang yang iri hati juga. Dia minta agar terlindung dari kejahatan manusia dan makhluk, padahal dia kejahatan juga. Kadang orang lupa diri, lihat kejahatan orang tapi dia gak lihat dirinya. Kalau dia lihat dirinya, jauh lebih banyak kejahatannya. Iri hatinya lebih hebat, sifat jahatnya hebat. Gak bisa lihat orang senang, dia susah. Gak mau berbuat baik, kikir, bakhil, dan seterusnya. Jadi minta pelindungan 2 sisi. Pelindungan secara eksternal dan internal, kalau bahasa kerennya, dari luar dan dalam. Eksternal untuk berlindung dari kejahatan orang, makhluk, tapi juga berlindung dari kejahatan diri kita yang mungkin masih ada penyakit-penyakit itu. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ini akhir zaman, macam-macam model.
macam-macam perilaku. Agama hanya berupa identitas yang tertulis di KTP, tapi nilai-nilai Islamnya sudah jauh daripada itu. Berapa banyak saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Berapa banyak dia punya kenikmatan, dia sembunyikan, tidak mau berbagi. Berapa banyak ketika orang susah di hadapannya, dia diam, dia tidak mau membantunya. Berapa banyak atas nama Islam, beragama Islam, tapi nilai-nilai Islam tidak diamalkan. Itu yang dikatakan oleh salah satu tokoh ulama, saya keliling dunia di negara-negara Islam, saya melihat bahwa orang Islam banyak, tapi Islamnya sedikit. Saya melihat di seluruh dunia, negara-negara Islam, orang Islamnya banyak, tapi Islamnya yang sedikit. Antum lihat sampai sekarang bagaimana, yang jelas-jelas pembantaian terjadi. Sampai hari ini tidak ada persatuan untuk bisa melawan itu Zionis. Karena apa? Itu gambaran keadaan umat Islam di akhir zaman, di zaman kita. Gak perlu jauh-jauh, kita mulai dari tetangga, lingkungan kita. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana dengan keluarga dan seterusnya. Itu gambaran yang paling kecil. Gambaran yang paling besar yang saat ini Allah perlihatkan kepada kita. Beginilah umat Islam di zaman kita. Seperti ini keadaannya. Orang Islamnya banyak, tapi nilai-nilai Islamnya sedikit. Berbeda dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islamnya, orang Islamnya sedikit, tapi nilai Islamnya banyak, besar. Makanya kalau berperang 313 lawan 1000 orang, Allah menangkan. Perang Badar, ada perang melawan Romawi, 3000 orang melawan 200.000 orang. Umat Islam hanya 3000 orang, jumlah yang sedikit. Menghadapi musuh orang Romawi 200.000 orang. Gak ada satu sejarawan mengatakan ada yang lari mundur, gak ada. Semuanya maju berperang, syahid, dan dimenangkan oleh umat Islam pada waktu itu. Karena apa? Bukan jumlah yang banyak, jumlah muslim yang banyak, tapi nilai Islamnya yang banyak, nilai Islamnya yang besar. Makanya akhir zaman ini ikuti ajaran para ulama terdahulu. Jangan lihat orang-orang baru yang bawa ajaran model-model baru zaman sekarang. Hati-hati. Ini pesan sudah disampaikan ratusan tahun yang lalu. Para ulama mengatakan kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Semua kebaikan dengan cara kita mengikuti ulama-ulama terdahulu, dan semua keburukan kita mengikuti orang-orang yang hidup belakangan, yang menyimpang dari ajaran leluhurnya, salafnya yang terdahulu. Dalam satu makalah dikatakan kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Semua kebaikan mengikuti para salaf, semua keburukan mengikuti ajaran baru dari orang-orang belakangan, khalaf, yang hidup juga di zaman kita. Jadi gak perlu bingung. Mau selamat, ikut ajaran-ajaran para ulama terdahulu ya, itu yang paling selamat. Dan kalau kita mau selamat, banyakin duduk dengan orang-orang yang selamat, banyakin bergaul dengan orang-orang yang selamat. Antum duduk dengan ahli dunia yang sehari-harinya hanya menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Antum duduk dengan mereka, antum berharap bisa sukses, berhasil di akhirat, gak akan bisa. Antum duduk dengan orang-orang yang hanya menggunjing orang sana sini, menggosip orang sana sini, memfitnah orang. Antum duduk sama mereka, duduk bersama mereka, kemudian berharap nanti masuk surga di akhirat. Itu tidak mungkin. At-tiba' tasrikut tiba', tabiat mencuri tabiat. Man lam yujalis muflih fa kaifa yuflih. Siapa yang tidak duduk dengan orang sukses, bagaimana dia mau sukses? Wa man jalasa muflih fa kaifa la yuflih. Dan siapa yang duduk dengan orang-orang yang sukses, bagaimana mungkin dia tidak sukses?
Sukses di sini kita tidak bicara hanya masalah dunia. Itu nomor 2. Tapi sukses di sini yang kita bicarakan adalah keselamatan kita dan kesuksesan kita di akhirat. Itulah nomor 1. Nah, ini doa yang mengandung makna syarr ya. Kita berlindung dari keburukan.